Selamat datang di Fakultas Merah Kebanggaan, Fakultas Hukum. Ya, Justicia, buat Kairo. Hendaklah keadilan ditegakkan, meskipun langit hendak runtuh. Dari segini, ya lah. Mesti Kak, Ya, kamu mau ke akademik? iya aku mau ke akademik untuk ngurus berkas, tapi akademiknya lagi tutup. Oh, eh ya udah Kak, saya duluan ya. Iya, silakan. Boleh ini kok, masih nggak sih? boring banget. Iya. Ngapain ya? Anaknya ngapain Kayak ya? nggak ada kerjaan gitu. Iya. Gimana kalau kita ikut UKM? Iya, UKM. Aku kemarin ada lihat UKM yang kayak identik dengan warna biru-biru. Warna biru. Iya. Biru. Anu terbawa Ada biru-biru. ini bentar. Ini enggak sih? Ini enggak sih yang biru-biru yang Itu yang ini negara daftarkan diri untuk menjadi luar biasa. LP2. Menarik ya? 9 hari doang lagi ya pendaftarannya? Iya lagi. Iya sih. Gimana kalau nanti kita daftar aja langsung? Boleh. Sabi. Kayaknya kita makan dulu yuk. Mau nggak? Di Cendana. Setuju. Setuju? Oke. Setuju. Oke guys, let's go. Ya. Oke guys. Oke guys. Nomor 2 guys. Siap gak? Ikut siap. Duluan aja. Bang Hari ya? Iya benar. Kenapa nih bisa dibantu? Enggak bang, lagi lihat brosur. Kamu tertarik sama LP2DH? Masih bingung sih bang. Abang bisa jelasin nggak? Boleh, tapi kita sekalian keluar aja. Selesai kelas kan? Boleh. Iya, Oke, kelas. sambil jalan yuk. Boleh bang. Oke, jadi Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum atau kita sebut dengan LP2DH itu udah diriin dari lama, 5 September 1999. LP2DH bergerak dalam studi dan praktik ilmu hukum. Nah, jadi ini nih cocok banget nih buat anak-anak fakultas hukum karena bergeraknya searah. Kemudian, LP2DH sendiri punya 4 divisi. Yang pertama, debat, kedua penulisan, ketiga humas, dan yang terakhir PSDA. Tapi bang, bentar. Tadi kan abang nyebutin 4 divisi ini. Abang bisa jelasin nggak bang satu-satu bang? Nah, jadi... Bentar ya, siapa? Halo? Oke deh, aku bakal ke sana. Aku ada rapat nih, siapa? Aku tinggal dulu ya. Iya bang. Nanti cari Kaelo. Masih bang. KL. Ini sih Kak. Kakak Elo. Iya. Kamu siapa? Iya, saya siapa Kak? Oh, iya. Duduk aja siapa? Saya dulu ya Kak. Iya. Makasih Kak. Kak Fahri mau nanya-nanya sih Kak terkait LP2DH. Sebelumnya ketemu Bang Fahri, tapi Bang Fahri kayak keburu-buru gitu, jadi nggak selesai jelasinnya. Nah, aku di bagian divisi Kak, aku mau tahu, lo bisa jelasin nggak? Bisa, tapi aku gak akan jelasin divisi itu satu persatu. Di sini aku ada punya 4 kartu, yang mana kartu ini akan membawa kamu ke 4 divisi tersebut untuk merasakan 4 divisi yang ada di Angka. Apakah siapa sudah siap? Siap. Silahkan dipilih. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau bahas untuk penyuluhan hukum kita besok. Gimana dari acara? Untuk acara sendiri semuanya sudah aman, keadaan juga sudah tersusun. Dan untuk tempat besok kita akan melaksanakan di Desa Sukajaya. Oke. Nah, kalau untuk waktunya kita akan kumpul besok pagi jam 7 ya teman-teman, jangan pada ngaret. Oke, acara aman ya. Dari PDD gimana? Kalau dari PDD udah aman Kak, nanti kameranya ready yang megang pas hari H sama Nora. Dan untuk ketemu yang menghandle itu Nora. Oke, berarti dari acara tadi udah aman ya, dari PDD juga udah oke. Jadi setelah ini kita mau gladi. Bentar aku angkat telepon dulu ya, kalian lanjut aja dulu. Oke. Btw ini ya, sama yang lagi enak banget. Permisi Kak. Siapa ya? Saya siapa Kak? Duduk dulu. Demikian Kak. Jadi gini Kak, Kakak sebelumnya lagi sibuk Kak?
Enggak sih, ini lagi bahas penyuluhan hukum. Ada apa, Syafa? Ah, gini Kak. Jadi Syafa ini sebenarnya kepo gitu lah Kak sama humas itu kayak gimana. BTW tadi kan Kakak bahas penyuluhan hukum ya? Berarti kalau humas itu penyuluhan hukum Kak kerjanya. Nah, kalau Permisi Kak Febe, boleh gabung ke belakang sebentar nggak Kak? iya boleh. Ada yang mau diomongin. Oh, oke. Siapa kalau mau ikut ke belakang sekali boleh? Ikut Kak. Baik Kak. Mana ya sih? Gimana ya? Gimana? Jadi gini kak, kami tadi baru dapat kabar kalau MC yang sudah ditentukan itu tiba-tiba berhalangan hadir. Oh, Gimana iya? ya? Oke, jadi untuk MC ya tadi, karena ini kita udah H-1, kita harus segera cari gantinya. Tapi untuk MC ini aku ada ide sih sebenarnya. Kak, Kakak bisa cekin teks MC Syafa nggak? Bagus kok. Kamu susun sendiri ya? Iya Kak, Syafa sendiri. Udah bagus. Tapi Kak, Syafa tak bisa ngomong. Gak apa-apa, Syafa. Semua orang itu pasti pernah takut. Aku yakin kamu pasti bisa. Sekarang udah waktunya tampil percaya diri. Aku yakin kamu bisa. Baik Kak, terima kasih Kak. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam Humas itu sejahtera adalah bagi kita penghubung semua. antar lembaga dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Humas tidak hanya bertanggung jawab dalam hal publikasi dan dokumentasi, tetapi juga membangun serta menjaga komunikasi yang baik dengan mahasiswa, dosen, mitra kerja, sesama UKM, instansi pemerintahan, dan masyarakat umum. Demikianlah Humas, aksi, relasi, berkolaborasi. Gimana sih kak? Banyak kamu dideg-degan ya Kak? Tapi kamu bisa kan? Iya. Jadi humas itu kayak gitu, Syafa. Bukan cuma soal publikasi, tapi juga keberanian kamu untuk tampil di depan banyak orang. Jadi kita bisa menyampaikan sesuatu bukan cuma lewat visual, suara, tapi lewat tatap muka secara langsung kayak Syafa tadi. Siapa jadi pengen belajar lebih banyak ya Kak? Selamat Syafa, kamu telah menyelesaikan satu divisi. Selanjutnya masih ada 3 divisi. Silakan kamu pilih lagi. Jangan teriak. Gimana opini saya Bu? Kamu mesti nanya. Lihat nih opini kamu. Rabu, kapital, PPN, harusnya kapital semua. Jangan disingkat kayak gini. Ini lagi nggak siap. Ini nggak baku bahasanya siapa buat opini. Ini juga nggak jelas, argumentasinya nggak jelas. Harusnya ada data biar argumennya bisa kuat. Kalau kayak gini mah lemah. Nggak tahu ulang. Mana yang nilai kuliah? Orang udah bisa aja kali ya? Ya, jadi tuh kayak gini, kalau misalnya latar belakang itu tuh nggak boleh ada data, jadi nanti aku bikin. Bentar guys, si Syafa nelfon nih, bentar ya. Halo Tif, Halo Syafa. lagi sibuk gak? Oh, aku lagi ada kelas ini, kelas penulisan. Sama siapa? Biasa sama Bang Fajar. Iya. Jauh gak dari kampus? Deket aja kok dari kampus. Kalau mau join aja, Bang Fajar tuh datang juga kok. Agak takut sih, cuman udah deh, lihat aja nanti. Gak apa, join aja. Makasih ya Tis. Oke, udah dulu ya. Permisi, ini kelas penulisan itu ya? Iya. Salam kenal, kamu siapa? Oh ya, Syafa Mari. Ini yang lapor tadi ya? Iya, aku yang nomor bicara nih. Aku dulu ya. Ini aku gak apa-apa kan ikut kelas kalian? Gak apa-apa, saya aja. Baik, selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, aku Muhammad Fajar Hidayat. Malam ini kita akan belajar tentang pengenalan ejaan yang disempurnakan. Baik, materinya ada di sini. Kenalin, ini divisi penulisan. Selain EYD, kami juga belajar bikin opini, menyusun argumen, terus ikut lomba menulis esai, karya tulis ilmiah, legal opinion, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kepenulisan. Yuk nulis bareng kami. Baik, kawan-kawan, mungkin kelas malam ini aku cukupkan dulu. Nah, terima kasih pada kawan-kawan yang telah berhadir semuanya pada malam ini. Bagi kawan-kawan yang mau pulang, dipersilakan. Sama ini ya nilai kamu udah ibu koreksi.
Dan Ibu lihat juga udah ada perkembangan lebih baik lagi dan selamat udah mulai IH ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu lihat kamu udah banyak perkembangan ya. Udah diperbaiki juga kesalahan dari kemarin. Ibu harap siapa lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu. Bang ya. Terima kasih Bu. Gimana Syafa? Menyenangkan? Iya kak. Tapi jangan senang dulu ya. Kita masih ada 2 divisi dan silahkan kamu pilih lagi. Izin masuk. Mohon maaf, Syafa terlambat. Apakah Syafa diizinkan? Bagaimana teman-teman? Apakah diizinkan? Izinkan. Baik, siapa di sini yang mau mengajukan dirinya atau mengajukan temannya untuk menjadi penanggung jawab bonding? Gimana ya? Ambil aja kali ya. Kesempatan nih. Syafa bersedia kak? Tapi kak, PSDA tugasnya apa sih? Di PSDA kita bukan hanya fokus kepada tugas kita sebagai penanggung jawab, tetapi kita juga harus bisa merangkul anggota-anggota yang ada di LP2DH dengan cara yang berbeda-beda, karena tidak semua anggota bisa dirangkul dengan cara yang sama. Pagi teman-teman. Pagi. Jadi kawan-kawan, kita bakal ngelaksanain bonding nih hari ini. Siap gak buat main-main? Siap. Siap gak buat senang-senang? Siap. Malam ini tak ada yang beda selain lampu mengarah, keringat campur darah. Dari kiri masuk ke pipi, balas secepat-cepatnya, sekeras-kerasnya. Dan salah, berat salah, rahmat terkunci. Anggap saja ini detik terakhirmu, jangan beri ampun dulu. Timbul emosi. Halo, Wak. Iya, Ada apa? aku mau minta maaf. Kemarin aku udah balas chat. Oh, perihal itu, iya. Iya, sama aku juga mau terima kasih karena kamu udah luangin waktu dari awal sampai akhir, sama bantu aku handle acara juga. Sebagai perminta maafan aku sama terima kasih aku. Sedikit aja buat. Makasih ya. Iya, Kalau gitu, aku lanjut cium-cium deh. iya. Boleh aku bantu nggak? Boleh kok, boleh. Aku udah ngecek juga sih ini barang-barangnya. BTW siapa? Ya. Kamu udah nonton film sore belum? Sore apa? Sore Istrimu dari Masa Depan. Film itu. Kenapa, Wak? Gimana kalau kita nonton bareng? Boleh sih. Kalau habis ini nontonnya gimana? Boleh juga. Ngomong-ngomong, soal film tadi aku jadi kayak inget satu judul film deh. Apa tuh? LP2DH, organisasi kita dari masa depan. Selamat Syafa, kamu telah menyelesaikan 3 divisi. Dan sekarang tinggal ada 1 kartu yang akan mengantarkan kamu ke divisi terakhir. Dan divisi itu adalah divisi Permisi bang, abang mau bang? Oh iya, kamu siapa ya? Iya, saya siapa bang? Oh, oke, bentar ya. Jadi ada yang bisa aku bantu? Jadi gini bang, siapa mau nanya-nanya aja sih terkait divisi debat. Abang bisa jelasin nggak bang? Aku mulai dari mana ya? Kayaknya kita sambil jalan aja, kita duduk di sana boleh? Boleh bang, boleh. Yuk. Jadi gini, sederhananya divisi debat adalah wadah atau tempat bagi para anggota untuk menyalurkan bakatnya, terutama memberikan perspektifnya terhadap masalah permasalahan, terutama dalam debat hukum. Jadi pertanyaan sederhananya adalah, kenapa kita harus belajar debat hukum? Pertanyaan yang sederhana, namun rata-rata mahasiswa hukum tidak mampu menjawabnya.
Dalam belajar ilmu hukum, kita perlu paham bahwa ilmu ini bukanlah ilmu yang pasti, karena dalam ilmu hukum kita akan mengenal yang namanya berbagai perspektif. Di dalam berbagai situasi dan berbagai permasalahan hukum, pasti ada pandangan yang berbeda dalam menyikapinya. Seperti contoh, pada hukuman mati misalnya, yang selalu menjadi isu untuk kita berdebat, bahkan tidak akan selesai sampai kiamat. Bener juga ya Mas. Jadi penasaran sama debat hukum kayak gimana? Kebetulan kalau siapa mau dalam tentang debat hukum, ini bisa debat sebentar lagi mau ngadain sparring. Siapa mau ikut? Boleh Bang. Musim perdebatan kali ini adalah keputusan judicial review terhadap undang-undang pemilu dan peraturan KPU hanya berlaku pada pemilu periode berikutnya, dengan tim Nakula sebagai tim pro dan tim Sadewa sebagai incumbent. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi cash building selama 15 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu cash building telah habis. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi perdebatan. Apakah dari tim pro dan tim kontra sudah siap? Sudah siap. Dalam debat hukum, biasanya terbagi menjadi 3 babak, yaitu babak opening statement, babak bidasan, dan babak closing statement. Pada babak opening statement, tidak ada interupsi, yang mana setiap tim melalui pembicara pertamanya akan menyampaikan alasan-alasan mengapa mereka berada pada posisi pro maupun posisi kontra. Sedangkan di babak bidasan diisi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Pada babak ini akan ada interupsi dan saling sanggah dari masing-masing tim. Dan yang terakhir adalah babak closing statement yang diisi oleh pembicara kesimpulan masing-masing tim. Memasuki babak bidas. Pada babak bidasan akan dimulai oleh pembicara kedua dari tim pro. Pada babak ini diperbolehkan untuk interupsi. Kepada pembicara kedua tim pro dipersilakan. Salus populi suprema lex, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Dewan juri, rekan berpikir kami dari tim kontrak, serta pemerhati hukum sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Syafah Maulana, sekaligus pembicara dari tim pro, secara tegas mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Dewan juri dan rekan kami akan tetap menjamin prinsip keadilan konstitusional, dikarenakan kami akan mengedepankan tatapan pelaksanaan pemilu, di mana KPU harus menyusun segala law of the game pemilu paling lambat 6 bulan. Di mana 6 bulan ke depan semua warga dipersilakan melakukan judicial review apabila mereka hak konstitusionalnya terlanggar. Tidak, terima kasih. Menurut tersebut, Madam Konsumen Pengadilan tidak boleh merubah aturan pemilu dalam era pemilu karena beresiko menipu. Interupsi. Tidak, terima Mari kita berdebat dan jawab perbedaan ini pada mekanisme saudara. Kita ingat bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2019 di sana tersebut dengan juri syarat pemilu adalah adanya kausal tetapi kita tahu permasalahan pada saat itu adanya koalisi korupsi EKTP sehingga pengadaannya sulit. Disinilah Mahkamah tersebut melalui putusan kalau hakim warga negara Indonesia akhirnya memperbolehkan memilih tanpa adanya EKTP. Putusan ini diambil keluar 1 bulan sebelum pemilihan dalam sebuah Syaf, kamu gak apa-apa? Jadinya kamu masuk divisi mana? Siapa? Bintang, Wawa. Kami dong. Iya, ikut aja. Ayo. Siapa? Ayo sini gabung LP2DH. Ayo. Selamat ya, Sa. Siapa? Selamat ya telah bergabung di LP2DH. Terus mendukung Mil dan mengukir prestasi besar. Tidak, kamu Interupsi. tidak Interupsi. Itu Pak, tugas saya harus bikin benar.
Safa, kamu kan udah gabung LP2DH. Jangan lupa bayar kas ya. Sob, nanti ketemu lagi. Sob, nanti saya.